Gitu. It's recording now. Oke, saya ulang ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya coba menggunakan Zoom. Jadi ini saya mau apa? Saya mau coba combine antara apa? Ya kalian belajar mandiri, maksudnya ya kalian belajar mandiri itu menggunakan apa? Menggunakan apa? YouTube, mengakses apa channel YouTube saya. Terus juga sesekali ya saya kita menggunakan apa? Menggunakan Zoom seperti ini. Jadi ya supaya ya ada variasinya aja gitu loh buat teman-teman ya juga buat kita semua dan saya juga kan perlu apa kayak perlu sesekali tatap muka dengan kalian nanti nanti kita bikin zoom lagi nanti mungkin sebelum apa yang sebelum sebelum mites gitu ya sebelum UTS gitu ya jadi untuk ngebahas apa ngebahas mengenai apa namanya ya contoh-contoh soal gitu kan ya ada beberapa contoh-contoh yang nanti saya coba apa kasih ke kalian tapi nanti gitu loh nanti jadi sebelum sebelum UTS jadi saya kasih ke kalian gitu loh jadi ya kurang lebih mirip-mirip kayak gitulah soal-soal UTS-nya gitu ya. Oke untuk kalian udah pasti udah tahu semua kan kalau untuk UTS itu kan kalian itu ya apa multiple choice kan PG pilihan ganda ya gitu ya. Oke, kita mulai aja ya untuk pertemuan keempat ini kita akan ngebahas itu mengenai just a moment. Kita akan ngebahas itu mengenai apa namanya grammar pasti ada. Grammar itu adalah untuk yang uh, apa present perfect gitu ya, present perfect tense. Kemudian juga kita akan ngebahas mengenai apa, apa namanya, mengenai uh, apa reading reading passage gitu ya. Jadi mungkin saya coba minta kalian mungkin untuk mencoba apa, mencoba apa, membaca atau mungkin nanti saya coba kasih tugas ya kalian kirim rekaman berisi apa bagaimana bagaimana kalian untuk pronunciation-nya gitu loh gitu oke oke saya share screen dulu here we go oke this is it oke di layar kalian udah kelihatan ya teman-teman ya meeting for I've never heard of that we're gonna talk about food recipes instruction cooking instruction and cooking methods gitu ya oke and then this is it sebentar oke food mood knowing what food we should and should not be eating can be really confusing. Oke, perhatikan ya. Food itu adalah uncountable noun ya. Kemudian juga mood itu sebenarnya juga sama uncountable noun gitu ya. Makanya sini sebenarnya foodnya itu tanpa s ya, tolong nanti diperhatikan ya. Gitu. Oke, saya ulang ya. Knowing what food we should and should not be eating can be really confusing, especially when it feels like the advice changes regularly. However, evidence suggests that as well as affecting our physical health, what we eat may also affect the way we feel. Jadi maksudnya gini, jadi mengetahui makanan apa jenis-jenis makanan apa saja yang bisa dan yang boleh dan tidak boleh kita konsumsi itu benar-benar membingungkan. Sebenarnya enggak juga sih, kan gitu ya. Kayak mau masuk sebentar. Especially terutama pada saat ya pertama pada saat apa sepertinya kayak apa namanya advice-nya itu selalu berubah gitu ya. Oke, bagaimanapun juga ada bukti-bukti itu memberikan suggestion menyarankan bahwa selain dari apa mempengaruhi kesehatan fisik kita, jadi jenis makanan yang kita konsumsi itu juga bisa mempengaruhi perasaan kita. Makanya disebut di sini dengan mood gitu loh. Makanya kalau misalnya orang yang kayak yang baper kan bisa sering disebut dengan moody gitu kan. Oke. Improving your diet may help to improve your mood, give you more energy, help you think more clearly. Gitu. We often eat to calm down or to cheer up when we are feeling stressed or depressed. Oke,
Jadi meningkatkan diet kita. Kalau misalnya kita mencoba untuk menerapkan diet kita, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan mood kita, kemudian juga memberikan kita energi, kemudian juga membantu kita untuk bisa berpikir lebih jernih gitu ya. We often eat to calm down. Kita sering mengkonsumsi makanan itu supaya kita lebih relax ya, lebih relax, dan juga untuk or to cheer up, untuk memberikan perasaan gembira pada saat kita merasa stres atau merasa tertekan gitu kan ya. Now, new research suggests there is a reason food changes our brain chemistry. These changes powerfully influence our mood. Saya nggak tahu kalau mereka kasih S ya, our mood gitu ya. But can certain food really make us feel better? Nutrition experts say yes. Nah, jadi sini ada hasil riset yang baru yang mengatakan bahwa ada sebuah alasan yang menyatakan bahwa makanan itu bisa merubah chemistry otak kita gitu loh. Jadi ini perubahan-perubahan ini secara powerful itu secara perubahannya dengan kuatnya bisa mempengaruhi mood kita gitu loh. Tetapi apakah beberapa makanan-makanan tertentu memang bisa membuat kita merasa lebih baik? Kalau menurut para ahli nutrisi, para ahli gizi, mereka mengatakan ya betul bahwa beberapa makanan tertentu itu bisa membuat kita merasa lebih baik gitu loh. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Any questions atau mungkin ada kata-kata yang susah? Silakan. Oke, kita lanjut dulu aja ya. If your blood sugar drops, you might feel tired, irritable, and depressed. Eating regularly and choosing food that release energy slowly will help to keep your sugar level steady. Slow release energy food include pasta, rice, oats, whole grain bread, and cereals, nuts, and seeds. But what should we eat and what should we eat and what do we have to avoid gitu, maksudnya gitu kan. Jadi apakah sebenarnya jadi jenis makanan apakah yang harus kita makan dan juga yang harus kita hindari. Jadi seperti gini, kalau if your blood sugar, jadi kalau tekanan darah kita turun gitu kan ya, mungkin kita merasa jadi capek gitu ya, irritable, misalnya jadi gampang terkena penyakit, dan juga merasa merasa depresi, merasa tertekan gitu ya. Nah, jadi dengan mengkonsumsi makanan secara reguler dan juga memilih makanan yang dapat merilis, yang melepaskan energi itu secara perlahan, itu akan membantu tekanan darah kita itu tetap stabil gitu ya. Jadi slow release energy food include pasta itu kan pasta atau seperti kayak spaghetti, fettuccine gitu kan ya, apalagi itu misalnya kayak termasuk even makaroni pun juga termasuk pada keluarga pasta. Terus juga pokoknya yang jenis-jenis pasta itu loh. Pertama memang kalau yang paling kita sering dikenal ya kalau pasta ya misalnya spaghetti, fettuccine gitu kan ya. Kemudian juga misalnya yang jenis-jenis pasta itu misalnya seperti even makaroni gitu kan ya. Ya itu seperti itu. Kemudian juga rice, jadi nasi, oats itu Quaker oats itu ya. Kemudian juga roti gandum, sereal, kacang-kacangan gitu kan ya. Itu termasuk makanan-makanan yang bisa jenis makanan yang bisa merilis energi itu secara perlahan-lahan. Gitu kan. Here are the food that work the best as well as those can make a bad day worse. Oke, kita lihat ya. To outsmart stress, what is good? Recent research suggests that food that are high in carbohydrates such as bread, rice, and pasta can help you calm down. Researchers said that carbohydrates
cause the brain to release a chemical called serotonin. Serotonin makes you feel better. And what is bad? Many people drink coffee when they feel stressed. The heat is soothing and the caffeine might help you think more clearly. But if you drink too much, you may become even more anxious and irritable. To suit the blues, what is good? Introduce more lean meat, chicken, seafood, and whole grains into your diet. Jadi untuk mengatasi rasa stres itu jadi makanan apa sih makanan apa yang jenis makanan apa yang baik menurut research itu jadi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi contoh misalnya seperti apa, roti kemudian juga apa nasi dan juga pasta itu juga akan dapat membantu kita untuk merasa lebih relax lebih lebih apa lebih calm down lebih tenang gitu ya. Terus menurut para peneliti itu juga mereka mengatakan bahwa karbohidrat itu akan menyebabkan otak itu akan melepaskan unsur kimia itu yang disebut dengan serotonin gitu loh. Serotonin ini akan membuat kita merasa lebih baik gitu. So next. So what is bad? So apa yang buruk? Banyak orang tuh berpikir bahwa kopi itu banyak orang tuh yang mengkonsumsi kopi pada saat mereka merasa stres. Jadi jadi panas itu bisa menenangkan kita dan juga kafein itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih. Tetapi kalau kita mau mengkonsumsi terlalu banyak, ya kita jadi merasa lebih apa, jadi merasa lebih ya lebih khawatir dan juga mungkin bahkan yang bisa kita mudah terkena penyakit. So, suited the blues gitu kan. So, untuk menghilangkan rasa khawatir kita, rasa galau kita. Jadi makanan apa yang cocok itu jadi seperti misalnya daging gitu ya. Kemudian ada daging sapi, daging ayam, dan juga bahkan seafood gitu ya, makanan laut seperti ikan gitu kan. Dan juga ada misalnya gandum juga itu bisa bisa masuk ke dalam kategori seperti ini gitu. Jadi this food have a lot of selenium. Selenium is a mineral that helps people feel more relaxed and happy. You can also try eating a Brazil nut every day. One Brazil nut contains a lot of selenium. So what is bad? When they are feeling low, many people turn to comfort food or food that make them feel happy or secure. These often include things like sweet desserts. A chocolate bar may make you feel chocolate bar may make you better at first, but within an hour you may feel worse than you did before. Jadi makanan-makanan yang dijelaskan sini dan di sini itu mengandung selenium gitu ya. Yang di sini nih, gitu kan. Selenium itu adalah merupakan mineral yang membantu membantu kita itu bisa merasa lebih rileks dan juga merasa bahagia. Ya kita juga bisa mencoba mengkonsumsi kacang Brazil setiap harinya. Jadi satu kacang Brazil itu bisa mengandung banyak selenium gitu. So, nah sekarang kita bicara mengenai untuk makanan apa sih yang buruk gitu ya. Pada saat kita merasa drop gitu, merasa drop low tuh drop, merasa down gitu ya. Banyak orang itu banyak orang tuh mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat mereka merasa bahagia atau merasa nyaman gitu ya. Jadi misalnya ini termasuk ya makanan-makanan yang makanan-makanan yang manis gitu ya. Contohnya seperti kayak coklat. Coklat itu bisa membuat kita merasa lebih baik di awalnya. Tapi ya untuk setelah di jam berikutnya ya kita mungkin malah merasa lebih ya lebih buruk dibandingkan sebelumnya gitu loh. Oke. Sampai sini ada menanyakan teman-teman? Any questions?
Ada yang mau tanyakan, guys? Dari Gilang, Yayang, Mita, Daniel, kalau ada yang tanyakan Ada, monggo Pak. silakan. Yang lain Ika, Agustian, Vicky, Evi, Jidan, atau mungkin Neneng. Any questions? Monggo silakan kalau mau ditanyakan. Oke, kalau enggak kita lanjut. Kita lanjut untuk yang here we go. Oke, glossary. Kita bisa bicara mengenai vocabulary. Outsmart, it's a verb. Outsmart itu bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan, gain an advantage over somebody by being cleverer than them. Jadi kita bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan kelebihan dibandingkan orang lain dengan menjadi lebih baik dibandingkan mereka lah gitu maksudnya. Soothing is an adjective. Bagaimana kita bisa membuat bagian tubuh kita yang sakit itu menjadi lebih baik, gitu, merasa jadi lebih nyaman gitu. So anxious, merasa worried, merasa nervous gitu ya. Blues itu merasa sedih gitu ya. Misalkan kemarin kalau ada sering ada istilah baby blues gitu kan. Jadi terutama untuk yang perempuan yang misalnya yang baru setelah melahirkan punya anak ya terkadang mereka mengalami apa yang namanya baby blues gitu loh. Lean is an adjective. Jadi daging yang mengandung lemak yang sedikit. Jadi kan kalau kalian terutama kalau misalnya saya nggak tahu ya kalau kalian pernah pergi ke pasar nggak kalian beli daging sapi gitu ya masih mentah itu kan suka kelihatan tuh mana daging mana yang ada daging yang merahnya kemudian juga ada bagian-bagian kayak serat-serat yang warna putih itu berarti itu ada gajinya ada lemaknya gitu loh. Nah, terkadang kan kalau untuk daging pilihan berarti daging yang tanpa lemak atau daging yang mengandung lemak yang sedikit gitu loh. Nah, itu biasanya memang lebih lebih harganya lebih tinggi dibandingkan kalau daging yang mengandung lemak atau bahkan yang isi lemak semua gitu kan atau tetelan gitu. Gitu. Oke. Grains itu merupakan jadi tanaman yang seperti misalnya seperti kayak gandum ataupun juga seperti padi atau beras gitu ya. Oke, sampai sini menanyakan teman-teman any questions? Kalau enggak kita lanjut. Ini kalian bisa baca sendiri. So, saya mau coba ke sini nih. Simple past versus present perfect gitu loh. Apa bedanya antara past tense dengan present perfect gitu loh? Ada yang tahu nggak? Simple past itu pasti kita menggunakannya tuh simple past digunakan untuk kejadian yang terjadi di masa yang lalu gitu loh. Maka sini kita menyebutkan use the simple past for completed events at a definite time in the past. Jadi kita menggunakan past tense itu pada saat kita ingin menjelaskan mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu misalnya gitu loh. Contohnya apa kalimat misalnya apa? I went to the office this morning. Berarti kan saya kejadiannya kan sudah terjadi kan. Misalnya atau I went to the cinema last week. Saya pergi ke bioskop minggu yang lalu gitu loh. Itu ya perhatikan itu untuk simple past tense. Lalu yang kedua, present perfect. Kita menggunakan present perfect itu untuk kejadian yang terjadi yang terjadi di masa yang lalu tapi masih memberikan efek sampai sekarang gitu loh. Jadi we use the present perfect for events within a time period up to the present. Saya kasih keterangan yang lebih detail seperti ini ya. Ini saya coba share screen dulu deh. Share screen untuk saya sudah bikin itu untuk keterangan yang lebih detail mengenai present perfect. Oke, kelihatan di layar teman-teman semua ya. Oke, full screen. Here we go. Oke, the present perfect kita lihat. Kapan kita menggunakannya?
Oke, saya kasih contoh dulu ya. The present perfect is the present of have plus past participle. Itu bentuknya seperti ini. I have finished the report. Jadi have plus past participle atau verb 3. We often use the contracted forms of us and have, especially in speaking. Jadi teman-teman saya tadi salah satu kan tadi ngomong I have finished the report. Tapi kan juga bisa ngomong I finished the report gitu loh. Number 2. Sarah has gone to the supermarket. Saya juga bisa ngomong Sarah's gone to the supermarket gitu loh. Number 3, the president has resigned. I've lost my wallet. Saya kehilangan dompet saya. Presidennya sudah mengundurkan diri gitu loh. Oke. Next. Number 2, to form the negative, we add not atau not gitu ya. Singkatan ini anti or not. We usually only use the full form, not in more formal context, and to give emphasis gitu loh. I haven't finished. He hasn't phoned yet. We haven't received your booking. No, I haven't told anyone. Ini untuk negatif formnya ya. Kemudian untuk kalimat pertanyaannya atau interrogatifnya itu, to form a question, we put have or has before the subject. Oke, sorry. Contohnya seperti ini. Number 1, has she left? Where have they gone? Ya kan? Has she left? Where have they gone? Have you finished? Why has Jack quit his job? Ya. So perhatikan juga in spoken English, we sometimes contract have to have or and has to us after a question word. Contoh seperti ini. Where have they gone? Where have they gone? Gitu. Why is Jack quit his job? Where have they gone? Atau where have they gone? Gitu kan. Why has Jack quit his job? Atau why is Jack quit his job? Gitu kan. Oke, kelas ya sampai sini ya. Ini untuk bentuknya. Terus untuk penggunaannya, tolong diperhatikan. Ini saya coba bikin sedikit lebih mendetail ya. Yang pertama, penggunaan the present perfect connects the past and the present. Jadi present perfect itu menghubungkan antara masa lalu dengan masa yang saat ini, present. Kita bisa menggunakannya dengan tiga cara. Yang pertama, to talk about the past event or situation that has an impact on the present. Jadi kita membicarakan mengenai kejadian di masa yang lalu atau situasi di masa yang lalu yang memiliki dampak pada saat ini gitu loh. Contohnya apa? Number 1, I have lost my wallet atau I've lost my wallet. Dampaknya apa? Kehilangannya kemarin. Tapi sampai sekarang ya berdampak misalnya apa? Karena di dalam dompetnya ada isi apa? Isi kartu kredit, isi ATM gitu kan ya. Isi apa lagi? Isi KTP, isi SIM gitu, apalagi ada SIM A, SIM C gitu kan. Ya semuanya hilang gitu loh. Berarti ini kan memberikan dampak karena saat ini saya jadi mesti agak ribet, mesti telepon ke bank, mesti ngurus mana surat kehilangan kantor polisi, belum juga misalnya mesti ya bolak-balik mungkin ke kelurahan untuk ngurusin KTP gitu kan. Banyak hal mesti balik lagi kemana atau mungkin ke Samsat untuk ngurusin SIM yang hilang gitu kan ya. Nah, jadi tuh jadi dampaknya ya seperti itu saat ini gitu kan. My bike's gone. Itu juga sama kan kejadiannya mungkin di masa lalu mungkin kejadian seminggu yang lalu bahkan, tetapi sampai sekarang memiliki dampak buat saya karena apa ya? Misalnya saya mau kalau kemana-mana ya bisa naik sepeda gitu ya, bahkan ke kantor naik sepeda ya sekarang sepedanya dicuri orang ya memberikan dampak pada saya ya terpaksa saya mungkin apa ya harus naik kendaraan umum atau bahkan harus naik kendaraan pribadi yang bahkan mungkin yang lebih boros gitu kan ya. Oke, number 3. Have you heard Sue's resigned? Have you heard Sue has resigned? Maksudnya gitu kan. Oke, yang keempat. At last we're finished. Akhirnya ya pekerjaan kita selesai gitu ya.
Oke, tolong diperhatikan juga di sini pada saat kita menggunakan present perfect, we do not say when the event occurred. Jadi pada saat kita menggunakan present perfect, kita tidak perlu menjelaskan kejadian ini kapan. Dan misalnya contohnya gini, the planes landed, maksudnya pesawatnya sudah mendarat. Misalnya kita lagi nunggu, misalnya kalian lagi nunggu teman kalian yang yang mungkin dari luar negeri datang, atau saudara kalian dari luar negeri datang, udah lama nggak ketemu. Dan kalau mengatakan the planes landed, berarti kita tinggal nunggu aja. Tapi kita tidak mengatakan the planes landed a minute ago, enggak. The planes landed, that's it. Berarti bahwa loh itu pesawat sudah mendarat gitu. Mungkin mendarat mungkin sekitar 10 menit yang lalu gitu. Tapi kita tidak perlu mengatakan waktunya gitu loh. Kita hanya mengatakan we only say the plane has landed. So let's just wait for him gitu kan. Oke, yang kedua, to talk about experiences in our life. Kita membicarakan mengenai mengenai experience, mengenai pengalaman kita dalam hidup. We use the present perfect because the experience has some relevance in the present. Kita menggunakan present perfect untuk menjelaskan pengalaman kita. Karena apa? Karena pengalaman ini memiliki relevansi untuk saat ini gitu loh. Contoh seperti ini, ask Harry about London. He's been there a few times. Coba kamu tanya ke Harry mengenai kota London gitu kan ya. Dia sudah berapa kali ke sana gitu loh. Pasti paling tidak dia lebih tahu mengenai kota London dibandingkan kita gitu loh. Do you like Mexican food? I don't know. I have never eaten it. Kamu suka makanan Meksiko nggak? Waduh, saya nggak tahu, saya nggak pernah coba gitu maksudnya. Maka di sini kita menggunakan kita menjelaskan mengenai pengalaman kita, apakah kita punya pengalaman mencoba makanan Meksiko, ya kan kita ditanya sama orang lain atau sama saudara. Saudara kita menanyakan, do you like Mexican food? Nah, kemudian kita mengatakan, I don't know, I have never eaten it, saya nggak pernah makan. Gitu. Oke, the point perhatikan juga, we can use have you ever, gitu kan ya, to ask about someone else's life experiences. Misalnya gini, have you ever been to Scotland? Have you ever eaten Vietnamese food? Has Richard ever been to Australia? Ya, kita juga bisa menambahkan misalnya apakah kamu pernah have you ever been to Scotland? Apakah kamu pernah mengunjungi Skotlandia? Have you ever eaten Vietnamese food? Apakah kamu pernah mencoba makanan Vietnam? Has Richard ever been to Australia? Apakah Richard pernah ke Australia sebelumnya gitu kan? Nah, itu untuk bicara mengenai experience dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, to talk about an activity, event, or situation that started in the past and continues to the present. Jadi kita bisa membicarakan mengenai aktivitas atau kejadian atau situasi yang dimulai di masa yang lalu dan berlangsung sampai saat ini gitu loh. When we use the present perfect in this way, we must use since or for. Oke, kita lihat contohnya. Contoh gini, I've had my laptop for about a year. Saya sudah menggunakan laptop saya selama kurang lebih setahun gitu kan. I haven't seen George since the conference. Saya belum pernah ketemu George lagi, saya belum pernah melihat George lagi sejak konferensi terakhir, sejak konferensi. Gitu. How long have they been married? Sudah berapa lama kan mereka menikah? For about a year. Sorry. Note that we use since plus a point in time and for a period of time. Itu perbedaan antara since dan for. Since itu kita menggunakan since itu untuk periode waktu untuk satu titik waktu tertentu, titik waktu ya. Dan for itu untuk periode waktunya. Kalau since itu untuk titik waktunya. Nah, kemudian kalau for itu untuk periode waktunya gitu loh.
Contoh seperti ini. I have worked for BBC since August gitu ya. I have worked for BBC. Sorry, saya salah sebutin. I have worked for RBC for about 6 months. I have worked for RBC since August gitu loh. Bulan Agustus itu sebagai titik waktunya dan kemudian 6 bulan itu sebagai periode waktunya gitu loh. Ingat ya, jangan kebalik ya, itu mungkin bisa dihafal gitu ya. Okay, number 3, we have lived here since we got married. We have lived here since we have got married gitu loh. Jadi titik waktunya adalah pada setelah kita menikah, kita tinggal di sini gitu. Jadi titik waktu adalah pada saat kami menikah gitu loh. Itu titik waktunya. Nah, kemudian kalau untuk for-nya we have lived here for 10 years. Jadi periode waktunya adalah 10 tahun gitu loh. Jadi kami sudah menikah selama 10 tahun gitu kan. Nah, sejak kami menikah 10 tahun lalu, kita sudah tinggal di sini gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat untuk exercise-nya. Oke, ini saya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Any questions? Gilang, Yayang, atau mungkin Mitana, ada yang ditanyakan? Agustian, Agustin Aulia Putri, ini namanya mirip banget dengan nama anak saya. Kalau nama saya dibalik, Putri Aulia gitu. Oke, kita lanjut lagi share screen. Nice. Kita kembali ke laptop. Here we go. Kayak contoh di sini kan, have you ever eaten snails? Ini kan kita bicara mengenai pengalaman gitu ya, experience gitu. Yes, I have. I tried them last month. Perhatikan ya. Jadi yes, I have. Nah, I tried them last month. Itu kan saya mencobanya bulan yang lalu gitu loh. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Nah, bertanya lagi mengenai pengalaman, experience. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? No, I haven't, but I ate at a Thai restaurant last night. Ini yang membedakan antara simple past tense dan juga present perfect gitu. Oke. Any questions? Ada pertanyaan? Oke, next. Here we go. Kalau ada yang menanyakan silakan. Anyone? Pak, Yes, boleh ya Pak. Untuk yang simple past tense berarti jawabnya harus pakai verb 2 ya Pak? Untuk simple past tense gimana? Sorry, penjawabannya? Pakai verb 2 ya Pak? Yes, betul. Verb past tense itu menggunakan verb to untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk verb-nya. Kalau untuk present perfect itu menggunakan verb 3 gitu kan ya. Jadi kalian harus ingat tuh kalau apa verb 2, verb 3 itu kan ada yang irregular verbs dan juga ada yang regular verbs, itu mesti hafal tuh. Misalkan kalau I go to the bank every day gitu kan. Nah, kan go itu kan sebagai verb 1. Nah, kalau saya bikin menjadi menjadi past tense, saya pergi ke bank minggu yang lalu. Berarti I went to the bank last week gitu kan ya. Nah, gitu. Gitu. Nah, misalkan kalau untuk verb 3-nya, dia sudah pergi dari kehidupan saya gitu kan. She's gone all of my life gitu kan. Nah, seperti itu. She's gone. Jadi go, went, gone gitu loh. Nanti beberapa juga kalau irregular verbs bacanya sama. Misalnya gini kayak I read books every day. Saya membaca buku setiap hari. Nah, kemudian saya membaca koran kemarin. Yesterday I read the newspaper gitu loh. Penulisannya sama, tetapi pronunciation-nya berbeda gitu loh. I read the newspaper yesterday. Nah, kemudian juga ada lagi kalau misalkan misalnya apa? Saya misalnya
Saya misalnya nanya ke Gilang, Gilang, kamu pernah baca bukunya apa? Pernah baca bukunya Michael Crichton nggak gitu loh? Tahu nggak Michael Belum, Crichton Pak. siapa? Itu pengarang buku, Nggak jadi tahu, Pak. pengarang buku yang ngarang yang apa yang mengarang Jurassic Park. Jurassic Park yang versi yang pertama tuh ya, dari versi pertama sampai yang terakhir berapa ketiga tuh dia nulis Michael Crichton gitu ya. Ya biasanya waktu saya akan nanyakan, have you ever read Michael Crichton's book gitu kan? Gitu. Penulisannya sama, tetapi cara pronunciation berbeda. Itu irregular verbs. Nah, kalau regular verbs sih gampang. Ya verb to, verb 3 tinggal ditambahin ed atau di aja gitu kan. Gitu. Contohnya apa coba? Tahu nggak? I park my car behind your motorcycle. Misalnya saya parkir mobil saya di belakang motormu setiap hari. I park my car behind your motorcycle every day. Terus kemudian yesterday, misalnya kemarin saya parkir mobil saya di bawah pohon. Yesterday I parked my car under the tree. Park plus ed, tambahin ed doang, gampang gitu kan. Tapi kita harus tahu, mesti hafal mana yang irregular verbs dan mana yang regular verbs gitu loh. Gitu. Gitu ya. Oke, ini kita break dulu aja sebentar ya, 5 menit ya, karena ini sudah mau habis. Nanti kita balik lagi, nanti jam berapa? Sekarang jam 8.38, so balik lagi di jam 8.45 sebentar aja, nanti kita bahas sedikit mengenai apa namanya beberapa latihan itu aja sih, oke? Okay? Okay guys, I'll see you around and don't go too far.